Terbongkarnya sindikat prostitusi online di Kalibata City, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama geram. Namun, Ahok mengakui tidak bisa berbuat banyak, terutama mendata para penghuni apartemen karena bisa saja mereka hanya menyewa. Ahok pun mewacanakan sebuah ide yang pastinya membuat sebagian kalangan menjadi tercengang, yakni membangun apartemen khusus untuk melakukan praktik prostitusi sekaligus melakukan sertifikasi profesi pekerja seks komersil di apartemen khusus itu nantinya. Seolah tak ada habisnya cerita yang dibuat oleh mantan Bupati Belitung Timur ini setelah sebelumnya berwacana membuka toko khusus menjual minuman beralkohol, kini prostitusi di Jakarta pun ingin dibenahi sekaligus dilegalkan nampaknya. Ya, wacana legalisasi prostitusi digulirkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan ide tersebut lahir dari pemikiran Gubernur Ahok. Seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi DKI Jakarta Saifullah, menurutnya ide itu kini tengah digodok, seperti misalnya meneliti apartemen yang jelas memiliki segmentasi berbeda dengan rumah susun. Saifullah mengakui terkait lokasi apartemen khusus prostitusi itu memang belum dibahas, baru lempar wacana. Pemprov sendiri sedang sosialisasi wacana tersebut untuk melihat respon masyarakat. Memang bisa dibilang ide yang baru lahir itu tengah dilempar Ahok sambil menunggu respon khalayak di DKI. Begitulah kira-kira para pekerja seks komersial bakal mendapat sertifikat. Ini seperti di negara tetangga Filipina, PSK harus memiliki izin untuk menjalankan profesinya. Dan kriteria persyaratan sertifikat bagi PSK juga belum dibicarakan secara teknis karena lagi-lagi masih menunggu respon masyarakat. Pemprov berharap lokalisasi dan PSK memiliki sertifikat sehingga tidak ada lagi prostitusi ilegal. Ini juga belajar dari penutupan doli di Surabaya setelah ditutup, justru meluas dampaknya. Bahkan, bisnis esek-esek ini merambah ke pemukiman warga, rumah, dan kos sebagai tempat transaksi seperti yang terjadi di kawasan Tebet. Apartemen khusus prostitusi dan para PSK yang disertifikasi. Bagaimana respon Anda para warga DKI? Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya, Lulu Lumiati, dapat kembali menjumpai Anda di Opini Publik dan kita bicara mengenai kontroversi sertifikasi PSK. Tentunya Anda juga ingin menyampaikan pendapatnya di Opini Publik di 021-5155-1111, ada waktu sampai 60 menit ke depan. Nah, bicara mengenai kontroversi sertifikasi PSK, saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber yang hadir di studio saat ini. Sudah ada di sebelah saya Pak Saiful Harahap dari Barajp, selamat malam. Selamat malam. Ada juga Bang Mustafa Nahra Wardaya, aktivis Muhammadiyah, selamat malam Bang Mustafa. Dan juga Waalaikumsalam ada Pak Bestari Barus, anggota DPRD DKI Nasdem, selamat malam Pak Bestari. Selamat malam. Tampaknya saya ingin ke Pak Bestari dulu nih, bicara mengenai Ahok ini melemparkan ide-ide dan katanya dia juga menunggu respon dari masyarakat dan juga termasuk belum mau berbicarakannya dengan DPRD. Tapi bagaimana mungkin dari DPRD sendiri sudah ada pembahasan terkait dengan wacana ini? Ya, tentu belum ya, karena segala sesuatu pembahasan di DPRD itu kan ada mekanismenya. Jadi sampai hari ini ya kita juga belum bisa menanggapi secara institusi terkait apa yang dilontarkan oleh gubernur. Ya ini kan baru kelihatan hanya sebagai wacana-wacana. Ya kalau nanti kita banyak-banyak menanggapi ini jadi huru-hara wacana yang malah jadi tidak terkendali gitu. Tapi ya, secara kasakusuk sendiri di Dewan ya, bagaimana? Seorang gubernur sedang mencari jalan, mungkin ini ya ini semacam apa ya, testing the water gitu ya, mencoba apakah seperti apa tanggapan publik. Tapi kalau resminya ke DPRD belum. Ya sampai hari ini ya DPRD tentu belum bisa bersikap. Karena itu kan baru hanya wacana-wacana, kan kita kenal lah gubernur ini kan agak royal dengan semua ide wacana semua dilempar dulu ke publik ya, begitu ya. Ada yang baik, ada yang mungkin juga harus lebih baik lagi kan seperti itu. Ya. Oke, saya ke Pak Saiful nih, Pak
Saiful bagaimana menanggapi mengenai ide adanya rencana sertifikasi PSK ini? Saya tidak tahu persis ya yang dimaksud sertifikasi apa. Kalau hanya sertifikasi sebatas bahwa dia PSK, ya manfaatnya kan nggak ada. Jadi kita harus lihat ke Thailand. Ya. Di Thailand itu bukan sertifikasi, tapi rumah bordir diberi izin dengan sanksi-sanksi tertentu. Kalau sertifikasi yang sebatas ID card, nggak ada gunanya karena kalaulah misalnya sertifikasi katanya ada tes kesehatan itu omong kosong. Karena begini, jam pukul 20 tanggal 28 semua PSK dites, negatif. Tapi 1 jam kemudian dia akan main dengan laki-laki, bisa tertular. Jadi tes HIV dan tes IMS itu hanya berlaku pada saat darah diambil atau cairan vagina diambil. Setelah itu nggak bisa lagi. Karena memang pekerjaannya seperti itu. Maksudnya tes itu bukan vaksin. Tes itu bukan vaksin yang bisa melindungi orang. Dan IMS, sipilis, GO itu belum ada vaksinnya. Apalagi HIV, Tuhan belum memberi izin dapat vaksin. Artinya dengan sertifikasi yang rencananya akan diberikan kepada PSK juga tidak akan memberikan manfaat apa-apa. Ya, cuma mereka legal itu aja. Legal. Artinya dia melegalkan prostitusi begitu. Sebenarnya bukan melegalkan, regulasi ya. Jadi agak beda, diregulasi. Ya, makanya nggak jelas apakah sertifikasinya kesehatan apa hanya sebatas pekerjaannya. Saya pekerjaannya sebagai PSK misalnya. Karena dari kita harus lihat pekerja seks itu udah pilihan sebenarnya. Maksudnya pilihan bagaimana? Loh, itu pekerjaan, dia memilih bekerja di situ. Soal itu moral urusan lain ya, tapi itu pilihan gitu, pekerjaan itu. Soal dia melawan hukum itu urusan lain lagi kan wacananya. Oke, baik, Bang Mustafa bagaimana terkait dengan ide ini sertifikasi PSK? Saya baca di media itu Pak Ahok mengatakan sertifikasi itu adalah untuk pengontrolan. Jadi karena sekarang menyebar di mana-mana maka PSK itu perlu dikontrol. Misalkan jumlahnya berapa, wajahnya seperti apa, terdata, tinggi badan seperti apa, kalau perlu dites ini masih perawan atau tidak itu. Tapi ide ini tentu Muhammadiyah langsung menolak itu. Sekretaris PP Muhammadiyah Mas Abdul Mukti langsung mengatakan Muhammadiyah akan melawan dengan keras ide saudara Ahok ini jika memang akan dilaksanakan. Karena apapun yang terjadi, solusi ya, ini kan kita kadang keliru. Ada orang mati karena miras, solusinya rumah penjual khusus miras. Ada pelacur meninggal kemudian dibikin rumah bordil. Ini solusi yang luar biasa aneh gitu. Apa nggak salah solusi seperti ini? Nah, maksud kami bahwa Ahok ini kan gubernur bukan germo ya, gubernur 2G, gubernur bukan germo. Artinya gubernur itu harus tahu solusi yang benar. Rakyat Jakarta itu mayoritas seperti apa yang diinginkan. Tanya dulu pada masyarakat Jakarta. Bukan berdasarkan diri sendiri. Kadang kan Pak Ahok ini, mohon maaf nih, kadang tidak bisa membedakan antara suara pribadi dengan suara sebagai seorang gubernur. Jadi yang keluar itu kadang-kadang masyarakat menerima, ini suara Ahok atau suara gubernur. Sangat-sangat harus dibedakan sebenarnya. Saya kira semua orang merasakan bahwa apa yang ide-ide Pak Ahok tadi beliau katakan, kadang-kadang banyak ide muncul itu seperti spontan, sadar atau tidak beliau itu mengatakan misalkan sertifikasi ini yang setiap hari bukan orang baik gitu. Mau saya gini, tadi kan dikatakan ini pekerjaan yang dipilih oleh seseorang, tapi kemudian ini kan nggak sendiri. Dalam beberapa diskusi dengan beliau saya ketemu ini adalah lelaki pelanggannya. Kalau perlu yang disertifikasi itu lelakinya. Jadi lelaki kalau mau melacur itu lapor dulu ke Pak Gubernur, Pak saya mau melacur. Maka dengan cara itu lelaki akan malu. Sehingga pelacuran akan berhenti karena pelanggannya nggak ada. Di mana lagi? Kalau yang disertifikasi perempuannya lelakinya kan bebas. Malah menjadi jaminan ya. Oke, yang ini aman. Silakan kalau mau sertifikasi lelakinya suruh lapor. Saya mau melacur, nih tunjukkan ukuran saya seperti ini. Saya hari ini mau melacur, yang saya mau melacur itu. Seperti itu, dulu Rasul pun begitu. Kalau mau melacur, jujur aja kepada saya. Akhirnya orang nggak melacur. Karena menjadi malu sendiri. Begitu ya? Oke, baik, ini kebalik menurut saya. Oke, baik. Ini menarik, kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Anda juga dapat bergabung di 0215151551. Salah satu kami kembali saat lagi. Terima kasih Anda kembali bersama kami dan kita masih membahas terkait dengan kontroversi sertifikasi PSK. Anda dapat bergabung di 0215155111. Nih, dari informasi yang juga sempat saya baca, kalau dari netizen juga sebenarnya banyak yang meledek gitu ya, dan banyak yang tidak setuju juga dengan apa yang disampaikan, ide yang disampaikan oleh Pak Ahok. Walaupun katanya ini adalah meniru
dari Filipina, katanya seperti itu. Dan memang ini adalah karena begitu banyaknya prostitusi yang terjadi, yang tampaknya sekarang malah mengacu pada doli, sehingga akhirnya justru tersebar di mana-mana. Sehingga dengan adanya sertifikasi atau lokalisasi kemudian PSK sertifikasi ini akan lebih mudah tadi untuk mengontrol sebenarnya. Tapi sebenarnya juga tidak secara efektif bisa mengontrol para PSK ini. Sebenarnya Ahok itu ini bukan prioritas DKI ya menurut saya. Kok tiba-tiba soal PSK ini menjadi menjadi sebuah program luar biasa Pak Ahok gitu. Program kemacetan kita nggak pernah dengar itu gimana solusinya. Program banjir nggak pernah. Maksudnya ini bukan prioritas itu. Yang pertama ya. Tapi karena udah terlanjur dilempar ke masyarakat ya terpaksa kita merespon. Ya termasuk DPRD mestinya jemput bola. Nggak perlu dilanjutkan. Meski berwacana. Untung dia berwacana dulu. Coba kalau kemudian dia secara arogansi kemudian membuat perda tertentu ya. Kan sudah perda tahun 2008 pernah ada tahun nomor 7 ya. Yang Pak Sutioso dulu keluarkan belum dicabut itu. Artinya Pak Ahok seharusnya tahu bahwa perda itu melarang setiap orang di Jakarta menjadi PSK. Dilarang orang melakukan asusila di tempat umum, di tempat umum nggak boleh. Apalagi memberi fasilitas. Lah kok sendiri sekarang malah memberi fasilitas. Cabut dulu dong itu perdanya itu, kemudian baru mewacanakan ini. Artinya jangan-jangan ide ini sebenarnya bukan suatu ide yang serius, tapi memang ada sesuatu di balik ini. Dia seorang gubernur, ya dia harus bisa menempatkan diri. Kalau emang nggak serius, katakan dong bahwa ini baru wacana dan sebagainya, atau kita mau guyon nih, saya ini lawak nih kata gitu. Kali kalau lama-lama seperti itu caranya, masyarakat nggak percaya pada dia. Oh dia serius, kita nggak percaya, apalagi nggak. Jadi bingung mana yang kapan dia serius, kapan enggak. Iya, gitu. masyarakat itu udah jengah gitu. Sudah dulu ngomong Muhammadiyah munafik apa, sudah dulu kan ngomong begitu. Masyarakat itu kan menunggu ya dulu kan. Ini seperti saya bilang begini, di Twitter saya tulis itu, Pak Ahok itu bukan style orang Indonesia, mohon maaf ya, bukan style orang Indonesia, meskipun dia WNI, tapi bukan style orang Indonesia. Karena apa? Apa yang dilakukan itu ya tidak sesuai dengan budaya di Indonesia. Kalau ngomong ujul ya, mohon maaf lagi, mayoritas di sini itu orang Betawi, mohon maaf ya. Kemudian dia tidak mengerti perasaan orang Betawi di sini seperti apa. Terus kemudian budaya di Jakarta seperti apa, meskipun ini ibu kota. Menteri tinggal di sini, presiden tinggal di sini, pengusaha nasional tinggal di sini, tokoh-tokoh besar tinggal di sini, orang-orang besar gemuk tinggal di sini. Jadi maksudnya di Jakarta berkumpul semua orang kepentingan yang sangat besar. Seharusnya hati-hati mengelola Jakarta. Kalau memang tidak tahu tentang kondisi mapping Jakarta, mundur saja selesai. Jadi tidak setiap hari membuat konotasi-konotasi, membuat suatu yang kontroversial, yang menyakiti hati rakyat Jakarta. Prostitusi jelas dilarang lah, itu haram. Haraman seperti babi. Selesai, bukan dengan cara ini solusi yang tidak penurunan seperti itu. Oke, gimana Pak Bestari? Ide untuk menjemput bola sendiri artinya memutuskan, jangan kemudian masyarakat akhirnya jadi ramai nih, ini ngapain sih Ahok nih, gubernurnya nih, dengan segala macam, apalagi penolakan sudah mulai ada. Ya, saya pikir begini ya, perlu diapresiasi ada satu wacana yang digulirkan sehingga masyarakat dapat merespon. Dan tentu ini pun akan menjadi bahan bagi gubernur. Wah, ternyata ini agak berat pola begini. Dia akan bergeser, kan begitu? Iya. Nah, jadi saya rasa kita tidak perlu terlalu terburu-buru kemudian menjudge bahwa dia akan ini. Masih jauh panjang lah perjalanan itu, ya kan? Nah, yang saya sarankan kepada gubernur dan aparatnya bahwa tegas saja apabila ada tempat yang tidak sesuai dengan perizinan peruntukannya, segel dong. Jangan lagi ada kemudian ditunda-tunda gitu ya. ataupun ada alasan-alasan tertentu. Ya berjalan aja, hukum berjalan, ditegakkan. Perangkat pemerintah daerah itu cukup banyak loh, bahkan sampai ke tingkat RW. Jadi itu sesuatu yang bohong saya katakan apabila ada penguasa wilayah dari tingkat kelurahan sampai ke tingkat RW dan seterusnya, ke atas dan ke bawah, yang tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh warganya di sekitar itu. Kan satu wilayah kelurahan itu kan kecil itu ya, dan tidak terpantau, sementara mereka kan harus melapor dan segala. Jadi perda yang mengatur tentang tamu harus lapor, aturan yang mengatur tentang tamu harus melapor 1 kali 24 jam itu jangan hanya jadi slogan. Lurahnya jangan cuma di kantor doang, tunggu gaji besar datang, ini mah para lurah gitu loh. Nah, turunlah ke masyarakat, lihat apa yang terjadi di sekitar situ. Nah, itulah yang mungkin perlu ditingkatkan, kinerja dari aparatur ini ditingkatkan,
kan katanya gajinya juga take home pay-nya sudah ditingkatkan. Iya, TKD-nya. Ya, kenyamanan masyarakat dijaga. Jangan sampai gubernur akhirnya karena kalap dengan situasi ini, wah ini harus ada seperti ini gitu. Mengeluarkan buru-buru ide-idenya rame-rame gitu kita ya. menyalahkan. Padahal ini perangkatnya cukup banyak, ini harusnya turut bekerja gitu, mengamankan Jakarta ini gitu. Oke, baik, ada penelpon, kita sapa dulu. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Dengan siapa, di mana? Dengan Bapak Gunario, Bu. Iya, silakan Pak Budi. Bapak Gunario. Oh, Bapak Gunario, silakan Pak Gunario. Ini Bu, saya nyampein aja sama Pak Gubernur. Mhm. Pak Gubernur, kalau bisa itu jangan main asal sertifikasi. Kasihan orang-orang, Bu. Pak Gubernur. Kenapa, Yang Pak? ada laki-laki semuanya pada jajan. Anak saya kan cewek semua. Kalau begitu ya ada. Kalau ada apa-apa, anak saya begitu semua, Bu. Kan kasihan anak-anak cewek disertifikasi. Itu gimana itu gubernur begitu tuh? Yang disertifikasi hanya yang pekerja seks komersial, Pak Oh, Gunario. Bu, kasihan. Tetap aja dia itu kan cewek. Oke, baik Pak Gunario, terima kasih atas partisipasinya. Nah, kalau melihat sebenarnya kan tanpa perlu dilempar ke publik, bisa diprediksi gitu bagaimana tanggapan masyarakat. Bahkan juga dalam beberapa statementnya sempat juga menyatakan, ya itu kan belum tentu juga disetujui, saya cuma Mbak, mau melihat. justru saya Tapi kenapa akhirnya sudah? Justru saya berpikir begini, Ahok ini kan juga politisi ya sebagai gubernur. Dia pancing seperti ini supaya bisa semuanya dilibas itu. Ya kan? Siapa semua yang Tanggapan dilibas masyarakat maksudnya? ini dia kumpulin dari statementnya. Ya. Seperti ini ternyata tidak disetujui, makin gampang buat dia itu bubarin semuanya tempat-tempat itu. Bisa saja terjadi seperti itu 1, 2, 3 hari, seminggu ke depan. Ini coba lihat responnya seperti apa. Kalau tanggapan masyarakat nggak mau, Iya. mungkin beliau akan ini kan politisi punya statement juga ini sebetulnya gitu loh. Iya. Jadi jangan buru-buru kita kemudian menjudge ini begini. Biar saya dulu berjalan. Toh kontrol juga masyarakat DKI ini cukup punya kontrol ya, Iya. yang baik, yang itu nanti dapat pada saat-saat tertentu ataupun kritis dia, pasti masyarakat akan turun gitu loh untuk menyelamatkan warga Jakarta. Jadi saya pikir lebih baik, lebih diefektifkan lah itu orang-orang seluruh perangkat yang ada di Pemprov ini ditekankan ya, melalui forum ini pun kita menghimbau supaya itu aparatur itu betul-betul melihat gitu apa kejadian di lingkungannya gitu. Jangan cuman datang kemudian ngantor di ruangan ber-AC, nggak mau keluar-keluar, nggak ninjau, nggak lihat, nggak apa. Toh punya hak. Iya. Tapi memang sulit, Pak. Mendeteksi itu sangat sulit. Kecuali itu kan sudah terlalu ramai kan yang Tebet itu. Iya. Kalau saya punya rumah besar, ada saudara saya datang 1, 2 nggak bisa dideteksi, Pak. Memang sangat sulit. Pak udah ada mendeteksinya. aturannya Pak, nggak boleh ada. Enggak. Ya. Saya punya rumah, kamarnya 3. Ya. Saya bilang ponakan saya, datang tamunya kan nggak bisa dikontrol. Tidak Pak, bisa itu. diawasi Iya, jadi secara terus-menerus. Saya rasa akan terbuka Pak. Gini. ya Saya rasa masyarakat di situ melihat lalu lalang ada laki-laki naik tengah malam nggak pulang-pulang. Wah masyarakat ini jeli matanya Pak. ya kalau begitu, Pak. Itu Tapi tidak akan terhindarkan itu. Malah yang Oke. saya khawatir nih satu, Apa itu? masyarakat tergoda, aparatur tergoda malah. Wah ini ada kos-kosan, Ani jaga dah di sini dapat gitu kan. Mencoba Ini mengambil juga harus kesempatan diantisipasi loh. Ini harus Iya, diantisipasi. Ada kan, ada potensi Iya. itu ada gitu. nah itu, Karena Pak. seperti yang terjadi misalnya kita Oke. kembali ke kasus yang Tebet kemarin gitu ya, beberapa warga memang tahu Karena- tapi ya tutup mata karena ya Enggak, entah mungkin mungkin memang karena sudah terlalu ini- ramai. Uang sama. Jadi begini, Oke, ada mungkin Pak Saiful dulu, Pak Saiful Iya, bagaimana? karena sudah terlalu ramai kan. Jadi, Iya. di Papua itu pernah Batikutu, Batigaya, mereka mau memasang chip di penis laki-laki supaya bisa. Ketahuan kemana Tapi larinya. bagaimana sinyal itu membedakan dia sama istrinya dengan tidak sama istrinya? Satu. Yang Oke. kedua ada blank spot kan? Iya. Kan itu konyol. Itu karena udah hilang akal sebenarnya, gila sebenarnya udah kan. Cara-cara begitu. Jadi sini juga bukan masyarakat, bukan mengawasi, tapi kita minta setiap orang sadar diri lah bahwa hal begitu nggak perlu lakukan di Nih. tempat Tapi lebih repot lagi kayaknya kalau sadar Ya diri. memang mungkin nggak ada sadar. pilihan lain. ini Pak. perlu kita Oke, gimana, perlu Bang? kita garis bawahi ya. Iya. Memang betul kata Pak DPRD, aparat kita itu
Satu, ada kemungkinan malas. Satu. Oke. Yang kedua, ada kemungkinan berkomplot, bermafia dengan pembeli-beli kos dan sebagainya. Yang ketiga, ini yang paling penting, ada upaya pemerintah itu untuk menggeser, ya, seolah-olah masyarakat itu harus waspada bukan pada soal ini, pada terorisme. Kalau tidak berjilbab, tidak bercadar, dia tidak curiga. Padahal yang bermasalah itu bukan soal terorisme, tapi soal semacam ini, soal pelacuran dan sebagainya. Jadi sekarang kalau coba bayangkan, kalau misalkan... Tapi kalau kondisi permainan tadi, saya bisa indikasikan itu agak terang gitu. Kenapa? Ya gubernur sini harus teriak, ini jalur hijau dibangun itu. Gimana coba? Ya kan? Tetapi kalau sinyalemen bahwa nanti Pak Gubernur melemparkan isu ini kemudian akan memberantas semua, saya nggak percaya. Oke. Selama ini Pak Gubernur omongannya terlalu naif gitu. Itu kan di televisi. Ya, sampai ke Muhammadiyah perlu actionnya gitu dukung ya. dan memperkuat Oke. itu dong. Yang Pak DPRD tadi bilang ada kesalahan fatal, tamu wajib melapor. Iya. Iya. Saya nggak melapor, harusnya dibalik Pak. Tamu wajib dilaporkan. Itu pun bagus. Jadi kalau saya kedatangan tamu, saya wajib melaporkan. Bahwa saya kedatangan tamu, bukan tamunya. saya melapor. Iya. Itu pasif kan? Oke, Iya, Kita betul, melatih. betul. Jadi masalah bahasa juga. Iya, iya. Baik, kita akan jeda dulu. Kita akan kembali saat lagi usai pariwara berikut. Anda masih bersama kami di Opini Publik. Kami juga masih mengundang partisipasi Anda di 0215155111 dan ini menarik sekali kita bicara mengenai kontroversi dari sertifikasi PSK. Tadi banyak pendapatnya, tapi juga menarik karena ada wacana juga untuk membuat sertifikasi ini atau tempat untuk lokalisasinya nanti juga ada di Kepulauan Seribu. Ini jangan-jangan apakah sebagai salah satu daya tarik wisata? Thailand kita tahu, biarpun mungkin tidak dilegalkan, tapi itu menjadi salah satu daya tarik wisata di Indonesia atau Jakarta. Gimana? Mungkin dari Mbak, kita harus luruskan itu. Sertifikasi apa gitu. Kalau cuma sebatas dia legal dilegalkan sebagai artinya punya- pelacur di lokalisasi itu nggak ada manfaatnya. Karena dari aspek kesehatan masyarakat itu nggak ada manfaatnya. Biarpun dia terdata Ya, rutin akhirnya kalau bisa rutin dites memeriksakan kesehatannya. di tes rutin juga HIV nggak terdeteksi karena ada masa jendela 3 bulan. Saya tertular malam ini 3 bulan baru Oke. selama 3 bulan 1 malam dia meladeni 3 sampai 5. Udah berapa orang yang tertular 3 bulan itu? Udah ratusan ribuan. Jadi harus diperhatikan itu. Jadi bukan sertifikasinya. Saya mungkin nambahkan. Gimana? Tentu kita harus lihat geografis DKI ini ya. Kepulauan Seribu, Teluk Jakarta itu gerbang masuk ya ke Indonesia. Nggak pantas lah gerbang masuk diisi dengan kegiatan yang paling menonjol nanti adalah sektor pelacuran. Lambang benderanya itu Betul. Pak, beras sama itu CD. Ya kan? Ini saya rasa itu hanya huru hara wacana. Dan saya yakinkan juga masyarakat Pulau Seribu itu agamis. Dan tidak akan bisa menerima dan akan saya yakinkan pula akan melawan dengan sekuat tenaga apabila ada hal seperti itu terjadi di sana. Tentu ini korban akan banyak kalau sampai tidak hati-hati menerapkan ataupun membuat satu aturan terkait dengan hal yang seperti ini gitu yang agak tabu juga mulut saya mengucapkannya begitu loh. Oke, sebelum ke Pak Mustafa kita sapa penelpon. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Saya Pak Andi dari Kelurahan Kampung Melayu. Silakan. Saya beralamat di Klender. Silakan Pak Andi. Menurut saya begini Bu, masalah sertifikasi itu sebetulnya nggak perlu. Yang penting itu Pol PP-nya bekerja. Oke, halo. Pol PP-nya harus kerja Bu. Karena Jadi selama rutin ini- merazia gitu maksudnya, Pak Andi? Enggak, sertifikasi itu nggak perlu dikeluarkan. Yang penting kita pantau Pol PP itu bekerja untuk mendata rumah-rumah kos. Selama ini kan Pol PP-nya hanya ada aja di kelurahan karena dia tidak di bawah struktural lurah, dia sektoral posisinya. Jadi dia lebih mendahulukan manpolnya, perintah manpolnya bukan perintah kepala wilayah. Nah itu yang nggak pernah dikerjakan untuk pendataan-pendataan semacam itu. Dan itu tugas kasih pemerintahan seharusnya yang ada di kelurahan
untuk Baik. yang membawahi Pol PP. Nah, baru itu terdata semua. Kan kita punya RT RW kan dapat tunjangan-tunjangan. Itu kan bisa kita kerjasama dengan mereka. Oke, baik. Selama Pak ini Andi. nggak berjalan itu kita lihat. Ya, baik, Ada Pak Andi. perubahan dari struktur organisasinya. Oke, terima kasih Pak Andi atas masukan dan partisipasinya. Mungkin juga bisa ditanggapi. Sebenarnya kalau regulasinya itu sudah sangat jelas sekali ya, di Perda nomor 7 2008 itu sangat jelas. Yang pasal 42 sudah jelas soal prostitusi. Oke. Nanti terkait dengan penegakan hukumnya ya. Iya. Lalu di pasal sebelumnya ada setiap warga negara DKI itu tidak boleh jadi joki, nggak boleh, sudah ada semua. Tapi kan tetap aja prakteknya. Ada prakteknya kan? Iya. Sekarang tadi yang Bapak Law telepon itu enforcement. soal Satpol PP-nya. Persoalannya adalah, ini saya juga wartawan, pernah jadi wartawan lama, saya coba iseng-iseng ya. Misalkan penjual, nggak usah berat-berat PSK ya, ini penjual itu loh, penjual pinggir jalan itu. Dirahasia sekarang, pagi ini dirahasia, tahu-tahu sore sudah jualan lagi. Saya tanya, kok bisa balik lagi mas? Ya harus nebus 600.000. Ini sudah terjadi berkali-kali di tempat yang sama. Artinya, ini mental daripada oknum aparat kita itu, yang bernama Satpol itu harus dibenahi dulu. Jadi kerja itu bukan, mohon maaf ya, hanya karena sekarang disorot masyarakat, kemudian serius. Begitu masyarakat lengah, kemudian dia lalai. Ini udah sering terjadi. Jadi apalagi soal PSK, mereka gimana kalau mereka punya setoran rutin ke oknum aparat, mereka merasa saling menguntungkan, ada mutualisme saling Simbiosis. menguntungkan di situ. Ya. Ini nggak akan selesai. Iya. Ini saya nambahkan, sebetulnya saya yakin dan sangat yakin sekali bahwa lokasi ini yang kos-kosan plus ini sudah terpetakan loh, Sudah diketahui lah. sudah Karena terpetakan sudah ini. cukup lama ya. Jadi ini kan dalam waktu dekat nih Pak Gubernur ini akan merotasi banyak jabatan lagi kan? Lelang jabatan Saya lagi. nimbau lah ini kepada Pak Gubernur supaya wilayah-wilayah yang sudah terpetakan itu apabila lurahnya mulai besok tidak bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memberantas ini, saya rasa memang ada permainan jika tidak seperti itu. Ini tadi di daerah Mangga Besar ada penggerebekan. Iya. Malah kemudian yang ada yang tertangkap, wah ini TO-nya ini gitu ya. Kalau wilayah terpetakan itu tidak mulai besok itu ada aksi, sama-sama kita bertiga nih, ada apa? Ganti aja lah gitu loh, yang tidak mengenal. Sekurang-kurangnya lurah itu dikenal aja, asal dia lewat Pak Lurah gitu loh. Ini saya ragu loh, lurah lewat di Disapa wilayah oleh kelurahannya, masyarakatnya kemudian gitu ya. orang sapa Pak Lurah gitu. Nah ini gubernur boleh juga pasang CCTV, ini lurah gua lewat ditegur masyarakat nggak? Berarti nggak pernah turun. Bagaimana dia mau tahu di situ ada kos-kosan kalau mengandalkan staf? Ini loh, penting pada saat nanti ini terjadi rotasi kembali, betul-betul ini kemudian pada periode berikutnya, maka sekurang-kurangnya lurah itu dikenal di masyarakat, dia sering turun, dia tahu dong, dia juga jadi intel gitu. Bohonglah di kelurahan yang sekecil itu, RW-nya ada berapa, RT-nya ratusan, kok bisa nggak terpetakan ada di sana kegiatan yang seperti itu gitu loh. Nah inilah, kembali lagi ya, mungkin Cuman takut saya, hak yang harus diterima oleh aparat-aparat ini, takut saya nih, apa itu? belum diterima. Hak itu. Misalnya ya, gaji yang disediakan besar belum diterima 100%. Oke. Yang karena ini gini, soal pencitraan ini sulit kita tebak. Memang kita hanya bergantung pada media. Seolah-olah mereka menerima hak yang sangat besar, gaji besar dan lain sebagainya, tapi dalam faktanya harus kita tanya dulu. Jangan-jangan mereka belum menerima hak yang seharusnya, sehingga mereka juga tidak melakukan pekerjaan ogah-ogahan. Yang pertama, yang kedua, soal keteladanan. Mundurnya lebih dari 20 PNS dari Pemprov DKI, itu menjadi indikasi bahwa mungkin, mohon sekali lagi, mungkin Pak Gubernur ini tidak bisa menjadi teladan bagi aparat di bawahnya. Ini orang lingkaran satu loh Pak, di Pemprov itu. Karena kasus dengan DPRD itu kan mundur itu. Ini sangat fatal. Baik. Artinya di lingkaran nomor 1 di Pemprov saja, itu tidak mempercayai beliau, bagaimana dengan lurah-lurah. Oke. Ini Baik. soal indikasi saja. Ya, oke baik. Kita akan lanjutkan kembali usai pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami dan semakin menarik juga kita bicara terkait dengan sertifikasi PSK ini. Anda juga masih dapat bergabung 0215155511. Nah, dalam beberapa statement Pak Ahok ini di media juga mengatakan untuk yang menolak
ya jangan cuma nolak aja dong, kasih solusi. Nah sebenarnya kalau kita bicara mengenai prostitusi memang tidak mudah untuk bisa mencari solusinya. Dari mana mulainya, bagaimana mengatasinya, apa yang bisa dilakukan? Mungkin ada saran atau? Nggak ada yang bisa kita lakukan. Tapi begini ya. Nggak ada, tapi jadi bagaimana dengan yang semakin menyebar di mana-mana? Cara berpikir sebenarnya kenapa pelacuran itu dilokalisir, itu kan untuk mencegah penyebaran penyakit-penyakit sipilis, GO, HIV. Artinya masyarakat pekerja seks itu tidak menjadi jembatan. Ketika ada laki-laki yang pergi ke lokalisasi, dia diwajibkan pakai kondom sehingga tidak menularkan. Lalu ada laki-laki juga ini tidak tertular dari PSK. Itu sebenarnya konteksnya dalam kesehatan masyarakat. Tapi kalau cuma sertifikasi untuk legalisasi kan untuk melegalkan dia bahwa dia pekerja seks nggak pas gitu. Jadi mungkin Pak Ahok itu acuannya yang nggak kurang pas gitu. Kalau dia bertolak dari kesehatan masyarakat itu lain kan. Tapi kalau misalnya tadi dikatakan di lokalisasi ini para PSK ini diwajibkan untuk memakai kondom misalnya. Laki-laki memakai kondom itu artinya ketika mereka melayani tamu. Tapi ketika yang di luaran tidak menggunakan kan akhirnya juga. Makanya IMS ya, infeksi menular seksual itu tidak bisa dihapus, yang bisa diturunkan. Thailand itu berhasil menurunkan. Artinya dengan ada lokalisasi setidaknya membantu menurunkan. Nggak yakin saya, Pak. Nggak menurunkan bisa, Pak. Menambah bisa itu. Nggak, menurunkan bisa. Menurunkan itu Thailand sudah berhasil. Indikatornya calon-calon taruna sekarang menurun yang terdeteksi HIV. Nah itu. Jadi hanya bisa menurunkan. Itu dari konteks. Nah, itu akibat gitu. Tapi kalau saya berpikirnya tadi begini, ada teman yang mengatakan oke lah lokalisasi. Berarti yang sudah pensiun masuk lagi. Ya kan? Sementara yang di model Tebet yang ini baru-baru banyak ini, iya. apakah kemudian itu dapat garansi akan hilang? Saya rasa nggak bisa hilang, Mas. Jadi apa gunanya dilokalisasi, dilokalisir di mana, kemudian ternyata yang praktek seperti itu dengan ini IT tetap berjalan gitu loh. Iya. Jadi apa jangan-jangan justru karena banyaknya mungkin dibalik itu berpikirnya bagaimana ketika Doli dihapuskan tidak ada lokalisasi sehingga akhirnya mereka kan tetap ada kebutuhan mencari cara celah. Itu penyebarannya menjadi setumpuk di sini, setumpuk di sana, setumpuk. Jadi malah menyebar kemana-mana kan? Nah, ini dilokalisir. Berarti yang dari Doli masuk ke sini. Balik lagi gitu ya? Kan? Masuk sekolah lagi gitu. Tapi yang di Tebet tetap aja ada gitu loh. Karena sudah ada ya sekarang gitu ya, mau tidak mau tidak akan bisa berhilang. Apalagi dia sudah di stempel sertifikasi daging sehat gitu kan. Ini luar biasa ini. Ada penelpon lagi kita sapa, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Pak M. Jember. Ya, silakan. Halo, selamat malam. Ya, di volume TV-nya dikecilkan saja, Pak. Langsung mendengarkan dari telepon. Kita langsung untuk Pak Gubernur ya, untuk melegalkan atau verifikasi PSK ya. Iya. Nah, itu kita kalau bisa sih nggak usah ya. Karena lebih baik program yang udah ada untuk gubernur aja itu dilanjutkan. Jangan karena minuman mau bikin toko minuman. Karena sekarang ada masalah prostitusi mau bikin tempat prostitusi khusus. Nah, lebih baik kalau bisa sih program yang udah ada banjir sama macet aja dulu ya. Kalau itu jadi rapi semuanya, saya angkat jempol sama Pak Ahok. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, Waalaikumsalam. Oke, Bang, gimana ya? Ada usulan untuk mengatasi solusi atau juga menanggapi tadi, Pak? Tadi sudah kita bahas yang usul Bapak ini. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah mau dilokalisir atau tidak, pelacur tetap ada. Yang pertama, solusinya adalah pemerintah tidak boleh memberi peluang. Kita contoh BNN. BNN usul pada Majelis Ulama Indonesia, tolong keluarkan fatwa bahwa narkoba itu haram. Ini adalah ada keinginan baik dari BNN untuk masyarakat itu menakuti narkoba. Nah, sekarang Pak Ahok usul kepada MUI juga, tolong ya keluarkan fatwa bahwa pelacuran itu haram. Tapi ini ada etikat baik dari seorang pemimpin negara, pemimpin daerah, seorang gubernur untuk tidak memberi peluang. Yang pertama itu jangan beri peluang. Tapi bukannya pelacuran itu adalah zina dan zina sudah memang haram?
bagi Oh, di ini agama? berbeda kalau pemerintah daerah ya, pemimpin daerah meminta secara resmi, berbeda nilainya. Oke. Kalau MUI memang tugasnya mengeluarkan fatwa, tapi kalau Pak Ahok Sampai meminta begitu meminta ya? pakai kopiah, datang ke MUI meskipun ya, tapi pemimpin daerah yang mengayomi semua masyarakat meminta kepada MUI, itu bagus sekali, kira jempol. Yang pertama, jangan beri peluang. Yang kedua, kalau memang di setiap tempat masih ada pelacur, itu tugasnya penegakan hukum, bukan pemerintah daerah lagi. Nanti yang ditegur, yang dijewer adalah Satpol PP, polisi, dan lain Aparatnya sebagainya. ya? Yang kedua itu. Yang ketiga adalah masyarakat yang perlu mendukung. Nah, ini misalkan ya, Pak Ahok ini dikritik oleh masyarakat banyak. Idenya beliau tadi, lelaki pakai kondom, saya nggak percaya. Orang ngelacur bayar mahal masa pakai kondom. Ya rasanya kurang dong kalau beliau. Makanya kalau masyarakat, Pak Ahok nanti betul melaksanakan ide ini, masyarakat memberi masukan yang baik, mereka datang baik-baik kepada Pak Gubernur untuk menunda, membatalkan semua yang berkaitan dengan pemberian peluang maupun fasilitas kepada para pelacur maupun germonya. Tidak boleh itu. Jadi sekarang sudah minta fatwa kepada MUI, kemudian masyarakat mendukung, dan itu didengar. Jangan lagi mewacanakan kembali, mengungkit-ungkit kembali soal ide-ide yang semacam yang tidak produktif ini. Masih banyak masalah-masalah di DKI ini yang perlu diselesaikan dibandingkan dengan masalah pelacuran. Biarkanlah polisi, biarkanlah Satpol PP yang bekerja. Ulah Pak Ahok itu mesti yang besar-besar aja. Esek-esek dealer kayak gini nggak usah diurusi sudah. Tapi bisnis gede loh. Kenapa? Bisnisnya gede loh. Nah, ini yang saya curigai. Jangan-jangan waktu ide miras, teman-teman Pak Ahok yang mendorong untuk tidak menutup miras. Jangan-jangan ini pula soal bisnis pula. Tapi kalau lokalisasi ada, rugi Mas. Gimana? Kalau ada lokalisasi yang esek-esek di luar itu rugi kan? Oh, gitu. Iya, Nah, kebalikannya sebenarnya. Oke. Sebaik kalau solusi ini, Kebalikannya. kita usul solusi sekarang. Jangan sampai kita meneliti nggak solusi. Kalau bisa, Indonesia kerjasama dengan berbagai negara. Iya. Bikinlah kayak Alcatraz gitu. Dirikan sebuah lokalisasi di luar Indonesia. Oke. Orang kalau mau melacur harus berbiaya, mengeluarkan biaya besar. Orang-orang miskin nggak punya uang, gaji kecil, nggak bisa ke sana. Nanti disangkain ini dong, melanggar HAM. Orang miskin kan juga punya kebutuhan. Biarin bertempur dengan HAM dunia. Yang jelas kita tidak beri peluang. Nah, ini berbeda dengan miras. Kalau miras orang beli minuman bawa pulang bisa, tapi kalau melacur hanya dirinya sendiri. Iya. Kecuali tadi Membawa menulari penyakit, tadi, iya. membawa penyakit. Nah, semua negara Indonesia juga udah menyatakan ini adalah PENMAS, penyakit masyarakat pelacuran itu. Namanya penyakit saja, masa mau kita hadirkan tengah masyarakat, harus ditolak. Haram hukumnya seperti babi, seperti yang dikatakan Pak BNN tadi, Iya, seperti narkoba. Ini saya Oke, kira baik. etikat baik dari pemerintah daerah Pak Ahok untuk betul-betul menjadi pemimpin yang dihormati oleh warga Oke, negara. kita akan bahas lagi solusi yang lain lagi di segmen berikutnya. Kita kembali saat lagi, tetaplah di Opini Publik.